Oke teman-teman, kita masuk yang namanya Pasar Beringharjo. Inilah pasar tertua di Yogyakarta karena berdekatan dengan keraton. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini perjalanan channel Jawa Saja adalah untuk melihat perkembangan pasar Beringharjo. Jadi untuk masyarakat Jogja, saya yakin juga sudah hafal ya apa itu pasar Beringharjo. Jadi inilah kondisinya di menjelang bulan Ramadan ya. Jadi untuk perkembangannya semakin pesat. Jadi untuk pasar Beringharjo ini merupakan pasar yang tertua ya teman-teman. Jadi berdirinya ya sejak mulai berdirinya keraton pintu masuk Jakarta. Pertama Ya, ini sekitar lorongnya masih di 1700-an itu berdirinya pasar Beringharjo, kemudian ramai dan berkembang. Itu kata Beringharjo itu bisa berarti dari kata bring dan harjo. Jadi bring itu ada yang mengartikan bahwa itu berarti pabringan atau hutan, sedangkan harjo itu artinya adalah raharja atau kesejahteraan. Jadi harapannya dengan adanya pasar ini masyarakat itu menjadi masyarakat yang sejahtera. Itu ada yang mengartikan seperti itu. Jadi untuk seluruh bangunan kita lihat juga ada lantai 1 ya, dasar, rumah 1 dan 2. Kita menaiki tangga ya teman-teman. Jadi yang barangkali belum pernah ke Jogja, itu kalau belum masuk pasar Beringharjo itu namanya tidak afdol. Jadi ini juga salah satu tujuan dari destinasi wisata di Provinsi DIY. Jadi untuk pengelolaan pasar secara mulai katakanlah disebut pasar itu sejak sekitar bulan Maret, itu tepatnya tanggal 24 Maret 1925 itulah menjadi sebuah pasar pakaian. Terus berkembang sampai sekarang menjadi pasar yang besar dan menjadi pusat ekonomi di masyarakat Yogyakarta. Jadi untuk pasar Beringharjo ini karena memang sudah menjadi simbolis Jawa, kalau ada keraton atau pusat ibu kota biasanya juga ada pasar dan ada alun-alun dan juga ada penjara. Inilah filosofi dari keraton yang ada di Jawa biasanya seperti itu, termasuk adanya di pasar Beringharjo ini karena juga dekat dengan pusat pemerintahan yaitu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Juga garmen masih ada. Kalau struktur bangunannya ini sudah mengalami perubahan yang banyak sekali ya teman-teman. Kalau zaman dulu ya tidak ada namanya tingkat, sekarang sudah era modern, cuman juga sudah tingkat ataupun dagangan atau mungkin yang dijual di pasar ini ya namanya pasar seperti pasar-pasar yang lainnya. Ini kategori sudah pasar modern ya, karena yang dijual pun sudah beraneka rupa. Dari mulai ada batik itu di lantai 1 dan 2 itu bagian depan itu ini masih di kondisi penjualan untuk batik, baju-baju batik seperti itu. Dan aksesoris yang lain. Ini kita lihat untuk di lantai atasnya juga paling atas ini juga masih banyak yang berjualan dengan batik atau pakaian-pakaian ya, baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kemudian untuk harganya saya lagi untuk teman-teman yang barangkali belum pernah berkunjung di sini, sama dengan pasar-pasar yang lain, itu harganya juga ya cukup merakyat ya, artinya yang penting teman-teman bisa untuk menawar dengan harga yang di baik mungkin. area sebelah timur di pasar Beringharjo Ya kita lihat teman-teman, ini ke sisi ke belakang ini juga ada jalur jalannya, jadi artinya jalan di dalam pasar ya ini, karena pasar Beringharjo sudah kategorinya ya untuk di Jogja barangkali pasar terbesar ya, terbesar dan terluas seperti itu. Untuk pasar Beringharjo seperti ini.
di bagian belakang itu kita lihat banyak parkiran juga. Yang jelas karena sebagai pusat ekonomi, Pasar Beringharjo ini menjadi destinasi wisata bagi para pengunjung yang barangkali ingin melihat kondisi Yogyakarta, kemudian berbelanja di area Pasar Beringharjo. Karena tentunya harganya akan sangat berbeda dengan yang di supermarket besar sepanjang jalan Malioboro. Karena untuk yang berjualan di sini itu kategorinya ya masyarakat kebanyakan seperti di Yogyakarta dan yang lainnya, dalam ya, bukan pedagang-pedagang kelas pasar besar seperti supermarket yang tentunya harganya akan lebih menarik ya. Yang penting teman-teman bisa untuk menawarnya, karena yang adanya penjual dan pembeli itu bisa saling di belakang di menguntungkan. timur. Jadi seperti itu, ada isinya ada koleksi batik, kemudian ada juga rempah-rempah ya. Ini masih di area dalam pun juga masih baju-baju ya. Kemudian ada barang antik juga. Jadi cukup lengkap ya, kategorinya barangkali terlengkap untuk di kota Yogyakarta. Kemudian ada aneka jajan pasar. Ketika kami datang di sini itu sekitar jam 10 yang menjelang jam 11 siang. Kondisinya juga sudah cukup ramai. Dan kebetulan juga setelah Malioboro itu dijadikan areal jalan kaki, artinya tidak ada pedagang kaki lima di area sepanjang trotoar di Jalan Malioboro, itu keberadaan Pasar Beringharjo ini juga menjadi semakin menarik para pengunjung, karena tentunya tidak semua pengunjung ke Jogja ini masyarakat ekonomi yang baik ya, tapi masyarakat kebanyakan dan keperluan belanja itu mayoritas ya rata-rata ingin melihat dengan kondisi harga yang sesuai dengan kantongnya. Kalau ingin yang harganya mahal ya mungkin di supermarket sepanjang Malioboro itu banyak, silakan pilih yang sesuai dengan kemampuannya. Inilah kondisi di Pasar Beringharjo di tahun 2025 ya, bulan Februari. Minimal ini bisa menambah wawasan teman-teman yang barangkali ingin belanja, apakah aksesoris, apakah barang antik, atau mungkin baju-baju atau batik. Ini bisa menjadi alternatif teman-teman untuk bisa informasinya. Kita menuju ke sisi belakang. Jadi ada beberapa gedung ya untuk Pasar Beringharjo ini. Ini bagian sisi belakang pun juga sama seperti depan, ada lantai 1, lantai 2. Dan karena di Pasar Beringharjo ini adalah sebagai pusat, salah satu juga sebagai provinsi, sebagai pusat kebudayaan, hingga mayoritas untuk para pedagangnya itu ya berbahasa Jawa. Tentu saja bahasa Indonesia juga bisa ya, dari ciri khas. Monggo yang barangkali kesulitan menggunakan bahasa Jawa ya gunakan bahasa Indonesia. Terus menuju ke sisi belakang atau sebelah timur, ini di bagian atas ini ada jajan pasar, itu juga banyak ya. Karena barangkali seperti kota-kota besar yang lain, karena belum begitu ramai ya, karena bagian timur masih agak pagi, barangkali kalau sudah menjelang sore dan ramai. Kemudian di Pasar Beringharjo ini masih menggunakan pasaran seperti di 5 pasaran ya, Kliwon, Manis, Pahing, Pon, Wage. Tapi saya yakin untuk sebagai pasar besar sudah tidak, atau karena setiap hari pasti ramai seperti itu. Jadi pasar tradisional murninya barangkali sudah sedikit hilang ya. Tapi untuk bangunan dan struktur serta masyarakat cara berdagangnya itu masih menggunakan sistem pasar tradisional. Kita lihat untuk los-los makanan, jajan pasar itu banyak sekali di sini di bagian belakang. Silakan yang barangkali ingin berbelanja di sini, minimal ini bisa
menjadi income masyarakat Ya, kita Jogja turun yang untuk di katakanlah ingin los belakang menuju jalan touring atau mungkin ingin berwisata raya. di Yogyakarta, Keluar mampirlah arah sebelah dulu ke selatan. Pasar Beringharjo sebagai destinasi wisata ekonomi ya. Jadi teman-teman, Banyak inilah pupus dari ya, channel teman-teman. Jawa Ini saja area yang bisa makanan. memberikan gambaran di Ibu-ibu banyak yang masak Pasar Beringharjo. sate. Kemudian kayak turun menuju ke sisi bagian selatan ya, pasar. Ini kami tembus ke jalan sebelah. Saya kurang paham jalannya ini. Barangkali ada yang tahu, silahkan nanti dituliskan. Dan di sini juga para abang becak ya, tukang becak. Dan ketika saya dulu di sini belum banyak namanya betor ya, becak motor. Tapi ternyata sekarang hampir saya melihatnya di Jogja itu semuanya Dari menggunakan jalan sepanjang betor atau pasar. becak motor ya. Itulah perkembangan zaman. Kalau saya dulu di Jogja sekitar tahun 90-an itu masih tukang becaknya masih manual, masih genjot. Tapi yang ada juga yang siang, sudah mulai masih tradisional. jalannya agak Kita lihat macet. di sisi sebelah selatan atau jalur Teman-teman, pasar ya, jadi bagian pasar selatan Beringharjo juga juga cukup ramai karena luas juga ya, merupakan mungkin jalur terluas tembusan untuk di Yogyakarta dari timur ke barat ya. sebagai pasar besar. Inilah teman-teman yang bisa saya berikan liputan di Pasar Beringharjo. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang keberadaan pasar ini ya, dan juga masyarakat di sekitar pasar dagangannya juga ya semuanya laris manis ya. Pembelinya senang, pedagangnya juga untung seperti itu. Inilah kondisi di area di bagian timur jalan pasar ya. Ini pasar bagian selatan teman-teman. Jadi untuk yang barangkali ingin ke toilet itu di bagian area timur ini juga ada. Silahkan nanti bisa ke sini. Ya seperti di daerah-daerah yang lain untuk toilet juga ya untuk masuknya seperti biasa. Harga normal katakanlah seperti itu. Inilah kondisi Pasar Beringharjo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa saya berikan liputannya. Kali ini kalau ada kesalahan saya kaitannya dengan sebutan nama atau booking jalan dan sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pada masyarakat Jogja teruslah berkembang ya, dengan tradisi dan budaya yang adiluhur sebagai pusat dari pemerintahan kerajaan dan juga budaya di tanah Jawa. Sesuai dengan channel kami namanya Jawa Saja, itu juga mengembangkan berbagai hal-hal yang Oke teman-teman, dengan demikian dunia liputan di pendidikan, bahasa Yogyakarta dan yaitu di masyarakat Pasar Jawa Beringharjo. yang positif yang kami rangkum dan kami tampilkan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.